Kalau kita lihat nih, Kota Bekasi ini hampir sama kayak GBK. Ya, GBK itu satu fasilitas olahraga yang berada di tengah kota. Nah, oleh karena itu kita siapkan betul nih. Dan ini sekarang senang nggak? Girohnya banyak. CFD yang paling banyak padat saya kira mungkin Kota Bekasi ya. Tingkat kesehatan di Kota Bekasi termasuk yang terbaik. Makanya angka harapan hidup di Kota Bekasi itu sangat tinggi. Kalau kita bahagia, ya hidupnya nyaman, ya punya istri yang baik hati, tidak sombong, sayang. Nah itu kita bisa usianya sampai 80. Ya, nyampe tuh ya Pak. Sampai 80 tuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat Warta Kota, Sobat Tribun Bekasi dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya berada di Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Nama kita sama ya? Sama ya. Sesaat lagi saya akan berbincang dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, atau populer disapa Mas Tri. Atau saya enaknya manggil Pak Wali atau Mas Tri nih? Mas Tri aja. Mas Tri. Ya. Karena kalau Wali kita punya batas waktu 5 tahun doang. 2030 kita harus turun lagi. Kalau Mas Tri terus-terusan. Siap Mas. Pak, ini khusus bicara olahraga di Kota Bekasi. Siap. Saya ingat tahun 2021 kita bicara di stadion ini juga. Betul. Soal Persipasi. Betul. Nah sekarang tuh ininya beda lagi. Bapak udah jadi wali kota, dulu jadi wakil. Nah sekarang semangatnya menjadikan Bekasi sebagai kota olahraga Pak. Ya. Sudah dicanangkan. Apa yang mendasari Bapak untuk oke Bekasi kota olahraganya? Kita kan harus punya, Kota Bekasi harus punya ini nih, punya apa, branding, trademark lah ya. Nah, salah satunya adalah sebetulnya kenapa ke kota olahraga, diawali karena tadi 2021 kita pengen tuh berprestasi lah di bidang sepak bola. Dan akhirnya kita kan pada tahun 2022 itu hampir seluruh gelar kita raih. Mulai dari usia 15, usia 17, sampai di Liga 3 kita tuh juara di tingkat Jawa Barat. Nah terakhir adalah prestasi terbaiknya adalah mengantarkan Kota Bekasi mendapat meraih emas ya pada saat Pekan Olahraga Provinsi. Dan itu hampir sudah puluhan tahun kita tidak bisa raih dan nikmati. Sehingga kalau ada anekdot di kita tuh kan juara umum Pekan Olahraga tidak sempurna kalau kemudian Tanpa sepak bola. Kagak juara kagak apa-apa. Iya, Yang penting sepak bolanya juara. Nah itu yang memotivasi kita bagaimana kemudian kita terus berupaya ya, walaupun akhirnya hari-hari ini tentu menjadi hari-hari yang berat buat Persipasi karena sempat kita masuk ke Liga 3 Nasional, di terakhir perebutan untuk masuk ke Liga 2 ternyata gugur. Akhirnya kebijakan Jawa Barat kan tidak ada Liga 3 Jawa Barat, makanya hari ini masih bersandar di Liga 4 ya. Jadi mudah-mudahan kita persiapkan betul. Tapi di satu sisi kita sedang lagi membangun sepak bola agar lebih banyak lagi klub yang bisa berkompetisi di Liga 4. Kita punya Patriot. Nah, kenapa kemudian olahraga? Kalau kita lihat nih, Kota Bekasi ini hampir sama kayak GBK. Ya, GBK itu satu fasilitas olahraga yang berada di tengah kota. Nah, oleh karena itu kita siapkan betul nih, ya. Dimulai dengan kita mendayagunakan warga masyarakat, utamanya sementara ini senang olahraga dulu. Makanya olahraga Kormi pun yang tidak berprestasi, tetapi sebagai komunitas itu juga kita kembangkan. Jadi olahraga nasional, tradisional, komunitas-komunitas yang berimplikasi dengan olahraga itu kita hidupkan. Makanya kemarin kita cukup memberikan kontribusi juga ya terkait dengan medali emas pada saat Pekan Olahraga Nasional mewakili Jawa Barat. Nah, jadi inilah. Nah, hari ini kita pengen bagaimana lebih banyak lagi event, lebih banyak lagi kegiatan. Karena ini kota yang tidak memiliki sumber daya alam. Kita nggak punya juga kota yang sudah berubah ya dari pertanian ke industri sekarang menjadi jasa. Nah, jadi oleh karena itu harus lebih banyak lagi kegiatan yang harus kita ciptakan. Ya, jadi oleh karena itu kita inginkan semakin banyak kegiatan akan semakin banyak orang yang datang, apalagi ditunjang dengan sistem transportasi yang saya kira paling lengkap. Kereta cepat LRT kita punya, kemudian double track kita punya sehingga pergerakan di Jabotabek kemudian Trans Jabodetabek
terus dikembangkan ya, bekerja sama dengan pemerintah Jakarta. Kemudian juga kita punya BRT yang sedang kita inisiasi ya, sehingga nanti kota ini akan dilingkupi oleh sistem transportasi yang baik, murah, handal, dan saya kira tentu nyaman buat warga masyarakatnya. Dari transportasinya menunjang, Pak. Ya. Masyarakat berolahraga pun akan mengikuti nanti. Dan ini sekarang senang kan, girohnya banyak. CFD yang paling banyak padat saya kira mungkin Kota Bekasi ya. Nah, kesiapan infrastrukturnya, Pak, apa saja yang perlu dibangun? Karena stadion oke kita punya, tapi kan yang untuk multi event di Bekasi, gornya belum ada yang masuk level internasional mungkin gitu, Pak. Nah, ini apa yang dipersiapkan? Nah, ini makanya semuanya kita naikkan tarafnya menjadi taraf nasional dulu lah. Ya, yang pertama kita punya lapangan sepatu roda. Yang sudah dipakai itu ada lapangan bola voli. Kemudian lapangan bulu tangkis gornya udah siap. Ya, jadi kita kalau mengadakan Proliga, saya kira besok juga bisa. Gor terpadu itu, Pak ya? Gor terpadu. Ya, terus kemudian yang sedang kita persiapkan adalah gedung olahraga 6 lantai. Ya, jadi dan kita juga sudah mempersiapkan diri bekerja sama dengan kota-kota besar di dunia. Ya, kita sudah bekerja sama dengan kota Seongnam dari Korea. Terus tahun ini kita sedang menginisiasi dengan Izumi Sano dari Jepang. Kemudian kemarin baru saja mudah-mudahan rombongan dari Cina, dari kota Xiamen itu juga akan hadir di Kota Bekasi. Dan itu kita fokuskan bagaimana kita membangun mempersiapkan atlet-atlet kita untuk kemudian mereka siap bertanding di Pekan Olahraga Provinsi. Jadi infrastruktur terus kita siapkan, termasuk lapangan bola voli pantai, ya, pasir, itu kita persiapkan di Bantar Gebang. Jadi kita coba ya kita optimalkan dengan kemampuan yang ada. Pengalaman kita pernah mengadakan kegiatan bela diri, yang di asrama haji, PON bela diri. PON bela diri. Namanya apa tuh? Martial Arts ya? Martial Art. Ya, tingkatnya juga itu tingkat nasional. Nah, Martial Arts itu ya itu kita sudah coba ya, dan kita mendapat apresiasi dari Ketua KONI ya di dalam rangka pelaksanaannya, dan saya kira dalam rangka proses pelaksanaannya kita juga sudah mempersiapkan anggaran yang cukup besar ya, mulai dari pembukaan, kemudian pelaksanaan sampai nanti mungkin kalau toh dipercaya untuk melaksanakan kegiatan penutupannya. Pak, tadi Bapak udah sebutkan kota-kota, tapi role model sport city, kota olahraga itu kan ada Melbourne. Kemudian tahun 2002 saya pernah ke Qatar tuh, Pak, Piala Dunia. Di sana ada Aspire Zone. Nah, itu terkompleks dan bisa jadi pusat sains. Nah, gambaran Kota Bekasi ini akan seperti apa tuh, Pak, nantinya, Pak? Ya sama, bagaimana kita kompleks olahraga Ahmad Yani ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Termasuk sedang kita akan persiapkan tahun depan adalah pembangunan mes atletnya. Di mana, Pak? Di dekat sebelah kantor KONI, kantor PAPSI, lahan kosong. Kemudian kita juga bikin kolam renang di Jati Sampurna. Ya, kemudian kita bikin lagi di bekas itu lapangan futsal yang kemudian kita lakukan pembangunannya secara bertingkat. Ya. Di sana juga akan kita lakukan dengan berbagai macam olahraga. Karena kota ini kan sangat minim terkait dengan lahan yang ada. Jadi optimalisasinya tentu yang paling utama adalah bagaimana kita mengoptimalkan lahan yang ada dengan bangunan yang berjenjang gitu. Vertikal ke atas. Jadi menjadi satu kompleks. Inilah kompleks olahraga yang akan dimiliki tentu dengan fasilitas yang modern, fasilitas yang tentu bisa memberikan kenyamanan pada saat mereka berlatih dan juga mereka melakukan kegiatan kegiatan. Jadi beberapa agenda nasional saya kira sudah masuk dalam agenda di tiap cabur-cabur yang ada. Ya, termasuk rencananya adalah untuk taekwondo malah itu kejuaraannya dunia ya, tahun depan. Di Bekasi nih? Di Bekasi. Bukan main, warga Bekasi mesti tahu nih. Taekwondo kejuaraan dunia di Bekasi? Di Bekasi. Dan mudah-mudahan nanti sekaligus pembukaan gedung olahraga yang ada. Berarti 2 tahun ke depan akan sibuk dengan aktivitas atau event-event olahraga nasional pun internasional. Harapannya tentu akan tercipta anak-anak Kota Bekasi yang kemudian juga mereka bisa meraih prestasi.
ya kan? Karena kita fasilitasi tadi, ya mulai dari proses latihan, pelatihnya, kemudian termasuk di dalamnya adalah bagaimana mereka bisa bisa terbiasa melakukan latih tanding, ikut kejuaraan. Karena yang paling penting kan menurut saya adalah bukan berapa banyak mereka berlatih, tapi bagaimana mereka bisa mengikuti kejuaraan sehingga membentuk karakter mental petarungnya itu bisa terbentuk. Pak, ini mungkin bisa sejalan nggak? Karena yang terputus itu, kalau di antar kecamatan atau kelurahan tuh ada lomba dulu. Jadi nanti masuk ke tingkat kota. Nah di Bekasi ini polanya akan seperti apa? Karena kalau di kelurahan dan kecamatan ada aktivitas, pertama anak-anak pemudanya punya kegiatan yang pada akhirnya positif dan tidak ada lagi yang harapannya Pak bisa menekan penggunaan narkoba. Nah gambaran atau Bapak punya rancangan pengembangan SDM itu gimana? Jadi gini, kita kan juga sedang mengembangkan stadion-stadion yang ada di tiap-tiap kecamatan. Ya, kita punya di Bekasi Selatan, kita nanti punya di Jatisampurna yang sedang kita lakukan penertiban, ada kurang lebih 5 hektar. Kita punya Mustika Jaya, punya Bantar Gebang, punya Bekasi Utara. Ya, jadi di Medan Satria. Jadi saya kira di berbagai kecamatan itu nanti akan kita siapkan. Termasuk di dalamnya hari ini adalah yang kita lakukan adalah melakukan rehabilitasi terkait dengan pasos-pasum yang ada di perumahan-perumahan. Jadi hari ini yang sangat berkembang adalah lapangan voli dan juga lapangan basket. Ya, sehingga pemerintah akan lebih banyak. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membangun juga di flyover itu di bawahnya. Itu kita buatin skatepark dan sebagainya. Ya, sedang kita inisiasi terkait dengan pembangunan juga BMX ya. Jadi memang akan kita modelingnya adalah tipikalnya adalah tematik. Jadi mungkin tidak semua di satu kecamatan itu memiliki cabang olahraga yang tentu berbeda-beda. Disesuaikan dengan kemampuan daripada lahan yang kita miliki dan terus kemudian juga terjadi penyebaran. Ya, sehingga memang kita upayakan bahwa olahraga ini menjadi sesuatu kebutuhan dulu awalnya. Setelah itu baru kita kembangkan, kita tingkatkan yang pada akhirnya prestasi pada akhirnya yang menjadi tujuan kita bersama. Walaupun tadi persoalan antaranya kan banyak. Hari ini bagaimana kita juga memberdayakan anak-anak untuk tetap aktif ya, untuk berkegiatan pramuka, PMR, kemudian baris berbaris ya, termasuk di dalamnya ada olahraga. Ya, karena kemarin sendiri kita inisiasi coba bagaimana anak-anak pramuka itu mereka campingnya di kantor wali kota misalnya. Ya kan pada saat menghadapi ulang tahun pramuka ya 14 Agustus kemarin mereka suruh, dan ternyata sambutannya cukup luar biasa. Nah nanti mungkin pada saat malam tahun baru ya, daripada anak-anak keluyuran gak karuan, kita adakan juga ini pramuka di kantor pemerintah, termasuk nanti ada pesta kembang api dan lain sebagainya. Jadi kita coba menghibur lah ya. Pak, apa yang dicanangkan Pemkot Bekasi ini luar biasa. Tapi kembali lagi soal pendanaan. Warga nanti akan bertanya, dari mana dananya? Kemudian gimana nih dengan kebutuhan kami secara kesehatan, pendidikan, itu gimana pembagiannya Pak? Ya tentu di dalam aturan yang kemudian menjadi tugas pokok ya pemerintah itu kan terkait dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Itu sudah ada plotnya masing-masing. Ada ketentuan persentase yang harus dipenuhi. Nah ini oleh karena itu ini tentu tidak boleh hilang. Tetapi ada juga yang bagaimana terkait dengan tugas-tugas terkait dengan pemberdayaan masyarakat, ya. Termasuk di dalamnya bagaimana kita mengoptimalkan UMKM. Bagaimana hari ini kita juga memperhatikan lansia. Karena Kota Bekasi juga punya ya, yang namanya sekolah lansia di 12 kecamatan. Sekolah ya, lansia. Hampir ini anggaran yang kita siapkan hampir lebih dari 1 miliar. Sekolah lansia. Nah, apa Pak keperluannya? Gimana? Apa karena yang gini, karena Kota Bekasi ini kalau lihat dari struktur usia, Bekasi itu maju di tahun 80-an. Iya. Jadi 80-an. Nah, tingkat kesehatan di Kota Bekasi termasuk yang terbaik. Makanya angka harapan hidup di Kota Bekasi itu sangat tinggi. Kalau kita bahagia, ya hidupnya nyaman, ya punya istri yang baik hati, tidak sombong, sayang. Nah itu kita bisa usianya sampai 80. Ya, nyampe tuh ya Pak. Sampai 80 tuh. Nah, masa produktif kita kan rata-rata 60. Nah, setelah 60 itu kan yang kita harus berdayakan mereka. Agar mereka memiliki aktivitas. Pada saat mereka memiliki aktivitas, mereka memiliki imun terhadap tubuhnya menjadi kuat. Tidak mudah sakit. Sehingga apa? Terjadi
penghematan terkait dengan penggunaan Anggaran ya, Pak. obat, Oke. harus ke rumah sakit dan Iya, sebagainya. iya. Mereka tetap kita layani, tetapi dalam rangka mereka ke puskesmas, ke pusat-pusat kesehatan, klinik dan sebagainya dalam rangka maintenance, bukan dalam rangka untuk mengobati. Karena dia nggak stres, karena dia berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang memiliki daya pikir, ngobrolnya nyambung. Nah kalau orang tua suruh ngobrol sama anak cucunya, sama anak yang sudah punya sibuk, udah nggak nyampe, Iya. karena dunianya sudah berbeda. Ya, ngomong cucu bukan menjadi tugas, tapi itu adalah menjadi hiburan. Nah ini yang jadi salah nih. Iya, iya, benar. Konteks Pak. hari ini, Benar. tenang aja di rumah ada neneknya. Anaknya dikasih neneknya. Sementara neneknya udah struktur tulang, struktur pemikiran, tenaga dan sebagainya sudah nggak nyampe. Iya. Dia harus lebih banyak istirahat, bagaimana menyenangkan, bahagia gitu loh. Iya. Ya jadi kayak opa-opanya Korea gitu lah ya. Menikmati hari tuanya, Menikmati Pak. hari tuanya, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, itu Kita kasih hiburan. posisinya atau lokasinya di mananya? Itu di tiap kecamatan ada, tiap dan kecamatan. kita berdayakan, kita sandingkan dengan universitas yang ada di wilayah masing-masing. Oke. Misalnya kalau di Pondok Gede mungkin kita dengan Kristan Dipayana. Oh kalau kita di Bekasi Selatan dengan sekolah apotekar soal kesehatan. Di Pondok Melati demikian. Jadi kita sandingkan sehingga universitas juga memberikan kontribusinya, memberikan pelatihan. Dan nanti satu ketika kita akan kumpulkan dan dia akan bermain angklung sekota Bekasi. 1.500 lansia dengan pakai dan mereka bahagia pada saat kita wisuda. Dan sekarang sudah menjadi angkatan ketiga. Sehingga yang mereka biasa jualan dan sebagainya pada saat dia sekolah bawa makanan, jualan kepada teman-temannya. Saya kira itu sesuatu yang menarik. Ada wadah untuk berinteraksi, Ada berinteraksi. bersosial ya antar mereka. Pengalaman saya, jadi saya tuh memimpin tuh hanya berdasarkan experience saja, melihat situasinya. Orang tua saya pada saat usia 77, dia udah nggak punya teman. Iya, Pak. Teman-teman udah nggak ada. Nah dia susah nih berkomunikasi. Dengan saya sudah sulit, apalagi dengan cucunya. Nah akhirnya dia menjadi sendiri. Nah, ini yang tidak boleh. Dia harus merasa bahwa dia masih banyak teman, dia masih berguna, dia masih bisa memberikan pengalamannya kepada teman yang seusianya, ya, saling memberikan support, semangat. Kalau yang ada agak mungkin agak sakit dan sebagainya, karena hidup itu perlu itu semangat, bukan hanya menunggu mati aja camat gitu ya. Tapi harus kegiatan. Iya. Tapi ini kadang-kadang kan saya punya mobil nih, bisa disewa. Nah, mereka jalan-jalan. Kan di mobil saya kan gratis, boleh dipakai warga masyarakat. Tapi ini bakal asik nih Bekasi nih Pak. Kalau anak-anak mudanya berolahraga, jalan, si kakeknya ini, orang-orang tua ini jadi punya wadah juga buat ngelihat anak cucunya berprestasi, berlomba, itu oke sih Pak. Keren. Ya kita jalanin aja satu persatu. Iya. Ya, niatin bahwa itu betul-betul kita jaga betul. Ya. Karena saya kan mendudukan dengan ibu ya sebagai orang tuanya Kota Bekasi lah, yang siap mendengar, siap untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Makanya secara terbuka kan Instagram saya 1x24 jam. Mudah-mudahan kalau nggak kelewat pasti saya jawab. Itu langsung Bapak? Saya yang langsung Bapak. Oke. Siap. Mas, mana Mas HP saya Mas? Pak ini spesifik Bekasi City. Ya. Di Bekasi sebelumnya ada Persikasi, ada Persipasi, kemudian ada Buaran Putra. Ya. Nah, position sekarang ada lagi yang baru. Patriot. Nah itu Bekasi City ini kan yang paling tinggi nih Pak. Ya, Liga kastanya ya, berkompetisi di Liga 2. Bagaimana Pemkot atau bentuk dukungan Pemkot terhadap klub-klub sepak bola ini akan seperti apa Pak? Kan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, mau minta tolong bantuan untuk mengurus ijazah, belum ditebus Pak. Saya kasih lihat nih. Iya benar. Iya. Ini Bapak balas sendiri? Saya balas, terima. Saya akan sampaikan nama, alamat, nomor HP, orang tua, baru nanti asal sekolah, ditindaklanjuti ke dinas terkait. Ya, asal sekolah, tahun kelulusan. Nah, dari sini nanti saya tahu bagaimana hari ini warga masyarakat saya hari-harinya tuh seperti ini menghadapinya. Ya. Sudah dirawat di RSUD beberapa kali, demam selalu tinggi. Solusinya gimana Pak? Usia 3 tahun.
belum bisa berjalan dan bicara. Semoga dibaca Bapak. Terima kasih. Saya mau curhat. Saya jawab, saya akan kirimkan petugas terapi Iya. ke rumah saudara untuk mendampingi. Nama, alamat, nomor HP. Asik sih ini. Iya, Jadi iya. sehari-hari ini kerjaan saya cuma ngeliatin ini aja, Instagramnya orang-orang, warga saya, masyarakat saya. Yang saya bisa jawab ya saya jawab. Hari ini ada masalah ya, di SMA 14 karena ada belum keterbukaan di dalam rangka pengelolaan uang. Hari ini saya koordinasi dengan KCD hari ini masuk ke dulu. Mudah-mudahan nanti siang saya akan ke sana. Saya akan memberikan pemahaman pada anak-anak untuk tetap mereka semangat di dalam rangka belajar. Jadi gitu. Jadi belanja masalahnya di... Belajar masalahnya di. Jadi saya tahu apa hari ini yang diharapkan oleh warga masyarakat. Tapi ini kan pilihan. Nggak banyak juga pemimpin daerah yang menggunakan media sosialnya untuk berinteraksi. Apa yang melatar belakangi Bapak? Apa karena Bapak berangkat dari bawah? Kan kita pernah cerita, Bapak tuh dulu pernah kenek ya Pak? Ya, kenek. Kenek juga. Iya, apa yang membuat Bapak pemimpin itu memang harus hadir di tengah masyarakat? Kalau menurut saya hari ini kan eranya keterbukaan. Yang pertama, jadi harus ada interaksi dua arah antara kita pelayan dengan yang dilayani. Sehingga kalau itu yang terjadi, tugasnya pelayan itu kan memenuhi apa yang orang yang dilayani. Jangan saya pengennya, ini saya pengennya buat misalnya tadi Sport City. Ternyata warga masyarakat nggak pengen Sport City. Dia pengennya misalnya yang lain gitu ya. Nah ini kan saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau hari ini, yang diminta adalah pelayanan kesehatan yang baik. Saya minta bahwa saya ke kelurahan harus dikasih senyum, gitu kan? Ya kalau kerja sesuai dengan tepat waktu. Jangan-jangan baru jam 2:30 udah nggak ngelayanin. Itu ada yang terjadi. Udah siap-siap pulang, Pak. Udah siap-siap pulang, udah jutek gitu kan. Nah, yang kayak gitu kan harus ada masyarakat. Dan itu menurut saya adalah mata dan hati kita. Contoh kemarin di Pasar Pondok Gede udah kita tertipkan di dalam. Ternyata udah ada lagi nih pedagang yang keluar. Ada 5 orang dan sebagainya. Saya taunya dari mana? Dari warga masyarakat. Nah itu menjadi evaluasi buat jajaran saya, sehingga saya ingatkan, kenapa you tidak duluan yang tahu, kenapa masyarakat yang tahu, padahal itu adalah merupakan tupoksi kalian. Sementara kemarin kan sudah bersih. Nah kalau sudah ada yang coba keluar, nanti keluar. Nah kalau keluar semua, nggak tertib lagi. Sehingga itulah merupakan mata dan hati. Termasuk bagaimana kemarin saya menghadapi demo. Kalau kita pakai aparatur kita nggak kuat, saya harus minta bantuan kepada masyarakat. Yuk kita bareng-bareng nih, kita jaga nih. Karena apa? Kalau sampai ada yang bakar-bakar, ini duitnya masyarakat. Betul, Pak. Ngapain kita menghabiskan bermiliar-miliar rupiah hanya untuk kemudian kita melakukan perbaikan? Kenapa uangnya tidak lakukan untuk pembangunan? Nah penyadaran diri ini yang kemudian hari ini harus kita bantu. Nggak mungkin pemerintah melaksanakan sendiri. Harus ada yang namanya Pamswakarsa. Oleh karena itu masyarakat kemudian muncul dengan niatnya sendiri, kemudian mereka muncul tokoh masyarakat, tokoh agama, ya bahwa ini kota yang plural, Bhinneka Tunggal Ika, mereka menyampaikan, mengajak umatnya, mengajak pengikutnya, mengajak masyarakatnya. Masyarakat juga demikian, RT, RW, LPM, BKM, Posyandu, mereka jaga betul kampungnya, sehingga tidak ada tuh disusupi. Jadi begitu ada orang luar yang masuk ke kita, justru mereka melakukan penyekatan dan lain sebagainya. Nah ini saya kira kekuatan yang harus kita gunakan, karena pemerintah tentu harus bersama-sama. Ya dunia usaha, mahasiswa, perguruan tinggi, ya kemudian juga stakeholder seperti teman-teman di media yang menyatakan bahwa buat apa nih membuat kerusuhan di Kota Bekasi, itu kita jaga bareng-bareng gitu. Berarti sebetulnya paralel ya Pak, Bapak secara Pemkot punya visi menjadikan Bekasi Sport City. Iya. Di satu sisi Bapak melayani warga lewat laporan lewat Instagram, dan di sisi lain sebetulnya itu upaya Bapak untuk ngawasin kerjanya anak buah Bapak, kira-kira gitu ya? Bukan mengawasi lah ya, memotivasi. Memotivasi.
memotivasi. Kalau ngawasin kayak di mata-mata di mata motivasi Iya, aja. iya, iya, Karena iya. kita sentuh hatinya bahwa mereka sudah mendapatkan gaji, mereka sudah mendapatkan tunjangan, dan itu hasil dari pajak yang diberikan masyarakat. Waktunya hari ini, yuk kita berbuat baik. Yuk waktunya kita bekerja sesuai dengan apa yang kemudian hari ini menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nggak lebih dari itu. Ya. Jadi harus. Bapak kan kemarin selama demo tuh tadi Bapak udah jelasin. Ya. Tapi tetap ada aja nih yang bilang wali kota kerjanya apaan sih? Ya. Betul. Sering kan Pak di situ tuh. Iya. Gimana nih wali kota? Padahal kan kalau soal jalan kan ada jalan provinsi, ada jalan nasional ya gitu. Itu nggak semua masyarakat tercerahkan. Tapi Bapak menghadapi hal-hal seperti itu, klaim dari masyarakat seperti itu gimana? Kalau saya kan, yang penting kalau menurut saya masyarakat ada hal yang bisa dikomunikasikan. Harus ada keterus-terangan juga, harus ada keterbukaan. Karena kan belanja untuk menyelesaikan Kota Bekasi ini kan banyak. Ya. Sementara tentu kita dibatasi juga anggaran, dibatasi oleh kewenangan. Yang hari-hari ini misalnya, bagaimana kita semua marah, kita semua merasa tertekan. Kita semua merasa stres dengan pembangunan yang hari ini galian nggak selesai-selesai, ya kan? Berulang. Berulang. Nah, sementara ini kan ada pekerjaan strategis nasional yang nggak bisa kita lakukan. Mungkin ada satu tingkat kesulitan yang harus dihadapi sehingga harus dilakukan bukan lagi berbulan, mungkin udah hampir setahun ini terjadi terus, ya kan? Nah ini harus disampaikan kepada masyarakat. Yang penting masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang, gitu loh. Karena masyarakat juga kan bukan orang yang gugu kara PDW pokoknya. Nah, tetapi ada hal yang memang bisa dilakukan secara shortcut, secara cepat. Itu pasti akan kita lakukan. Ya, tetapi kalau ada yang memang harus dilakukan secara bertahap. Contoh misalnya pasar. Hari ini kita masih persoalan keranji. Ya karena memang ada persoalan hukum di sana yang tidak mungkin kemudian kita selesaikan dengan waktu cepat. Tapi tahapan itu terus kita lakukan. Bukan berarti nggak dikerjain. Nggak dikerjain, tapi memang ada tahapan birokrasi, tata kelola negara yang memang di dalam rangka untuk mencapai itu. Ya. Kalau kita semua pengennya ya itu tadi. Hari ini ada persoalan, hari ini kita selesaikan. Tapi tentunya itu tadi. Ya, ada tahapan, ada perencanaan, ada proses penganggaran yang kemudian harus kita berkomunikasi dengan yang terhormat misalnya. Ya kan itu harus ada. Itu yang harus kita lalui. Gitu. Bicara yang terhormat nih Pak, lagi rame itu Bekasi soal tunjangan anggota dewan. Di situ ada tanda tangan, orang taunya wali kota. Iya. Tapi kan di era sebelumnya, persis kayak DKI Jakarta. Yeah. Ternyata tunjangannya 78 juta dan ditandatanganin era gubernur sebelum Mas Pram sekarang. Yeah. Kewenangan wali kota itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Karena kan ini menjalankan apa yang diminta Kemendagri sebetulnya. Yeah. Penjelasan Bapak terhadap tunjangan itu gimana? Jadi gini, keterlibatan Pemkot. Kalau tunjangan itu kan memang kalau kita lihat itu memang tahun 2021 ada aturannya ya terkait dengan kesempatan diberikan untuk anggota DPRD mendapatkan tunjangan perumahan. Bagi yang belum bisa menciptakan rumah dinas itu bisa diganti dengan uang gitu kan dalam bentuk uang gitu ya, penggantian uang. Nah, sewa kontrakan dan lain sebagainya. Nah, ini kan aturan yang sudah dilingkupi dari tingkat pusat. Nah, kemudian provinsi membuat aturan. Makanya kalau di provinsi kalau nggak salah sekitar 70-an lah. Nah, ketentuan yang ada itu adalah bahwa tunjangan itu tidak boleh melebihi dari tunjangan provinsi. Oke. Gitu loh. Makanya kalau kita 53 kan masih jauh. Pada saat 2021 nih, itu mungkin filosofi yang bisa saya tangkap karena itu bukan zaman saya. Nah, kemudian yang kedua adalah disesuaikan dengan kemampuan fiskalnya daerah. Mungkin pada saat itu fiskal kita juga cukup baik ya, sehingga diputuskanlah nilai sebesar itu. Jadi saya kira bagi saya hari ini adalah bagaimana kita memonitor terus perkembangan yang ada. Kalau hari ini DPR RI sudah menyatakan tidak akan memberikan tunjangan, ya sekarang provinsinya seperti apa nih? Setelah provinsi nanti membuat keputusan, baru pemerintah kota dan kabupaten mengikuti, mengambil kebijakan apa yang kemudian, karena kita kan tidak terlepas bahwa kami itu walaupun bukan di bawahannya Pak Gubernur, tetapi koordinator pemerintahan itu ada di Pak Gubernur. Termasuk bagaimana dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya, jadi kan aturannya hari ini baru DPR ini saja nih, dan itu kan baru sepihak juga. Karena belum ada kepresnya juga. Iya, betul. Betul kan? Betul. Belum ada kepresnya. Jadi kepresnya masih kepres yang lama. Gitu loh.
Jadi nggak bisa nih netizen, gimana sih nih wali kota? Nggak gitu ya Pak? Karena dia ada aturannya ada ya? dia ada mengikat gitu loh, ada aturan yang mengikat yang hari ini saya kira di seluruh Indonesia belum ada juga daerah tingkat 2 yang tiba-tiba memberikan keputusan Iya, apa iya, gitu betul. terkait dengan tunjangan apa namanya Kalau itu rumah. dilakukan berarti melanggar hukum dong Pak? Melanggar Artinya? hukum sebetulnya tidak, tetapi tidak ada aturan yang mengaturnya. Nggak ada landasan ininya. Ya. Oke, oke. Landasan konstitusionalnya adalah itu tadi, Iya. pusat, provinsi, baru kota. Oke, Pak. Pak terakhir Pak tadi Pak soal Bekasi City. Ya, FC Bekasi City. Ada Persikasi, Persipasi, Patriot, ya. Buaran Putra. Gimana pembagian perhatian Ya. Pemkot kepada klub-klub pun komunitas olahraga di Kota Bekasi? Jadi gini, kalau klub-klub yang dibawa yang dia masih liga perserikatan, liga amatir, itu kan masih di bawah pembinaan KONI. Ya. KONI lah yang kemudian memberikan bantuan melalui PSSI. PSSI lah yang kemudian mendapatkan tugas untuk melakukan pembinaan terhadap klub-klub yang ada. Sisi kota atau kabupaten ya Pak ya? Ya, Nah. ya jadi hari ini tentu baik Askot. Persipasi, Askot, Ya. baik Persipasi, kemudian Buaran, kemudian juga apa namanya Patriot, termasuk klub-klub yang ada. Kurang lebih sekitar 30-an klub yang ada di Kota Bekasi, itu yang harus kemudian kita berdayakan. Ya. Makanya kita punya prestasi U13, U15, kemarin U17. Ya. Walaupun juara 2, juara 3, ya, itu adalah hasil proses pembinaan. Proses jalannya roda kompetisi. Makanya kita punya roda kompetisi kelompok usia. Ya. Nah, salah satunya adalah tahun ini kita sudah memberangkatkan satu tim U15 itu berangkat ke Korea. Nah, kita latih mereka di sana, dimasukkan ke sekolah sepak bola Korea untuk mereka menimba pengalaman. Ya, bagaimana SSB di sana melakukan latihan. Dan alhamdulillah begitu pulang ke sini, 2 anak kita dipanggil ke Bali untuk melakukan TC untuk usia 17. Ya, ya. Nah, jadi artinya bahwa itu tadi, kita siapkan betul pembinaan yang ada. Nah, terkait dengan Bekasi City, itu adalah bagian daripada kakak, keluarga besarnya Kota Bekasi. Kita persiapan betul nih, makanya kita juga akan menyiapkan sekolah sepak bola yang EPA itu loh. Ya, EPA. Nah, Ya. EPA itu kan, nah itu saya minta kontribusi dari Bekasi City untuk melakukan pembinaan itu. Nah, kompetisinya kalau nggak salah sampai 6 bulan. Kita mulai nanti bulan depan. Nah, hari ini kita sedang lakukan TC. Nah, termasuk ada pemain-pemain lokal Kota Bekasi yang ikut di Liga 2. Nah, hari ini ada 3 pemain lokal Kota Bekasi, hasil seleksi yang ada di Kota Bekasi masuk menjadi tim Liga 2. Nah, inilah jenjang karir kalau menurut saya. Ada yang Liga 4, kita dorong nanti ada yang Liga 3, Liga 2, dan kita berharap Liga 2-nya Bekasi City bisa jadi Liga 1, nanti Persipasi bisa jadi Liga 2, nah seperti itulah jenjang yang kita harapkan. Jadi ada satu proses pembinaan yang secara berkelanjutan, yang tidak terputus nih. Jadi jangan sampai klub-klub yang ada ngerasa dianaktirikan Tidak, sebenarnya gitu ya Pak ya? tidak. Jadi insya Allah saya akan tetap memberikan support, semangat ya. Hanya memang hari ini kan kondisi Persipasi PSSI kita tidak sedang baik-baik saja karena kita masih ada kendala terkait dengan ketua ini, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Tapi kan ini kita nggak boleh berhenti gitu ya. Kita harus tetap bergerak maju, kita cari inisiasi, dan hari ini kita tetap bisa memberangkatkan tim sepak bola putri. Ya, jadi kita juga putri kan juga cukup kuat juga. Kita punya 2 anak yang masuk tim nasional, ya, Jas dan Jess. Jadi nggak putra nggak putri, sama semua anak. Apalagi perserikatan profesional, sama kita berikan fasilitas sepanjang itu sesuai dengan koridor ketentuan hukum yang ada. Oke, keren banget nih Bekasi Pak. Mudah-mudahan lancar terus Pak. Amin, doain. Makasih banyak Pak Siap, bro. atas waktunya Pak. Kasih ya. Oke, ya. Yuk. Ya, Sobat Warta Kota, Sobat Tribun Bekasi, demikian obrolan saya bersama Wali Kota Bekasi, Mas Tri. Mudah-mudahan apa yang diupayakan berjalan lancar, dan karena itu akan bermanfaat buat warga Kota Bekasi. Demikian, sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.